Baiklah, saya dengan Bu Elianti A dari UPT SDN 2 Negeri Besar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariuli. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Ya, begitu ya, Bu? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3. Baik, jadi 3 ada tujuan Ibu yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan aspek yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Aspek yang ingin saya kembangkan adalah aspek pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Baik, jadi aspek yang Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya, Bu ya. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran dan metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran menggunakan strategi dengan pendekatan saintifik. Modelnya menggunakan PBL dan metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik, jadi untuk strategi pembelajaran menggunakan strategi dengan pendekatan saintifik, modelnya penggunaan PBL dan metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan ya, Bu ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, mungkin untuk media pembelajaran saya akan menggunakan video pembelajaran LKS dan menggunakan PowerPoint. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran besok. Baik, jadi besok saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya setiap hari, setiap kita menghadapi pelajaran, kita harus baca apa? Baca apa? Kita baca doa belajar. Tentunya kalau kita mau belajar, baca doa belajar. Kalau mau makan, membaca doa. Nah, sekarang kita mau menghadapi apa? Belajar. Tentunya kita
bentuk segi empat. Dikatakan bentuk segi empat seperti ini tadi. Karena sisinya sudutnya ada 4. Kita hitung coba bersama. Bukti. 1, 2, 3, 4. Maka dikatakan bentuk segi 4. Contohnya bentuk segi 4 ini atau bentuk balok ini apa coba yang bisa? Apa kata saya tadi? Seperti lemari, kardus, betul sekali kardus aqua itu boleh ya? Bentuk balok. Bentuk balok itu ada yang segi 4 sama sisi seperti ini. Bentuknya sama, panjangnya sama, turunnya sama, ke sampingnya sama. Itu namanya segi 4 sama sisi. Kalau kardus itu panjang, seperti meja tempat kamu belajar itu. Segi 4 tapi dia 4 persegi panjang, karena dia tidak sama panjang seperti ini, tapi pendek. Nah, seperti inilah meja. Itu namanya seperti papan tulis. Seperti papan tulis ini 4 persegi panjang, tapi dia masih merupakan bentuk balok. Sekarang bentuk segitiga. Segitiga juga banyak macamnya. Kalau segitiga seperti ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena kakinya itu dua sisi ini sama. Ya, dua sisi ini sama. Kita sebut segitiga, coba kita hitung berapa segitiga. Hitung. 6, betul apa salah? Salah.
suruhnya ada 3, betul apa salah? Salah. Kalau segi 4 suruhnya 4. Ibu, ini ada garis bantunya seperti ini. Pelajaran sudah selesai, ya. PR sudah dikasih, kerjakan PR di rumah ya. Nah, ya, kerjakan PR di rumah. Besok pagi, besok pagi kita periksa PR. Yang tidak mengerjakan PR nanti dapat hukuman. Mau nggak dihukum? Mau, nggak mau dihukum. Makanya kita di rumah harus belajar. Kalau mau jadi anak pintar harus belajar. Sekarang mari kita sama-sama kita baca doa. Doa apa yang mau kita baca? Kalau kita mau pulang harus baca doa belajar doaku. Coba sama-sama kita baca doa pulang. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, jangan rebutan. Pulang. Nah. Ayo, kamu pulang enggak? Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elianti A dari UPTSD 2 Negeri Besar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wetanang, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Marili. Beliau adalah guru kelas 1 UPTSD 2 Negeri Besar, dan Pak Yusuf, beliau adalah pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wetanang, Provinsi Lampung. Selamat pagi Bu Marili. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Awalnya saya merasa tegang karena mau memperhatikan ketika saya mengajar, tetapi semuanya sudah biasa dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ya sudah Bu, bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu aspek pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas pada proses pembelajaran. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pendekatan saintifik, modelnya menggunakan problem based learning dan metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian aspek yang ingin saya capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana pada aspek pengetahuan saya minta siswa mengerjakan LKS, dan pada aspek keterampilan saya minta siswa melakukan praktek bersama dengan kelompok ini. Baik, untuk strategi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah strategi saintifik, modelnya menggunakan PBL dan metodenya dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian aspek yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana pada aspek pengetahuan Ibu meminta siswa mengerjakan LKS, dan pada aspek keterampilan Ibu meminta siswa melakukan praktik bersama-sama teman kelompok.
Baik Bu, selanjutnya sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Nah, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu, namun masih ada kekurangan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu, namun masih ada kekurangan. Kira-kira apa kekurangannya? Kendala yang saya hadapi adalah beberapa siswa yang kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, jadi beberapa siswa yang masih kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi Bu? Mengapa beberapa siswa kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran? Ya, dalam pembagian kelompok jumlah siswa saya terlalu banyak, sehingga ada siswa saya yang tidak fokus, terus aktif sendiri. Mungkin ada pembelajaran selanjutnya saya akan melakukan perbaikan dengan baik kelompok dengan heterogen dan tidak terlalu banyak. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu. Akan membagi kelompok dengan heterogen dan tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan pada pembelajaran selanjutnya dapat terrealisasi dan Ibu dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik dibanding yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, apakah rencana bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya akan melakukan proses perubahan pada pembelajaran saya selanjutnya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak Yusuf. Ibu Eli dan Bapak Eli sudah melaksanakan sesi coaching klinik supervisi, yang maksudnya dalam kegiatan observasi hasil praktik pembelajaran di kelas ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan coaching ini. Yang pertama, Ibu Eli selaku coach rekan sejawat ya kan, yang dalam hal ini rekan sejawatnya yang dimintai sampel untuk pembelajaran observasi pembelajaran adalah Ibu Mariuli, sudah melaksanakan tahapan-tahapan wawancara dengan baik. Kemudian dalam pembelajaran juga Ibu Mariuli sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, cuma ada beberapa kendala yang ditemukan. Di antaranya adalah karena kelasnya majemuk, dalam artian majemuk itu kelas besar, ya kan. Ibu Mariuli kesulitan dalam mengkoordinir siswa. Tapi dalam sesi coaching ini Bu Eli sudah mengarahkan bagaimana Ibu Mariuli menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri. Itu yang penting. Kemudian perlu diperhatikan lagi adalah ada beberapa perubahan ke depan mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu Mariuli hasil dari observasi ini, sehingga dilaksanakan sesegera mungkin. Ya, kita harapkan dengan proses ini, hasil dari observasi ini dapat meningkatkan proses pembelajaran di kelas supaya lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Eli. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik kita sudah selesai. Dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, supervisi kelas dan juga percakapan pasca observasi kelas. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Mariuli dan Bapak Yusuf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.